kita ini bicara tekanan yang berubah, yang tidak bisa direncanakan ya. Kenapa? Kalau kalau kita parkir ya, misalnya kita parkir mobil ya. Nah ini banyak sekali kita lihat di jalan semuanya pas primadona, precast, saluran air adalah Yudis ya. Orang parkir ya, orang parkir samping di situ ya. Ya beban oke, memang beban dia lebih lebih apa namanya, lebih menekan kepada jalan, tidak kepada, tutup Yudis itu ya, memang. Tapi ketika dia jalan ya, itu ada tekanan. Kalau mobilnya mobil kecil, oke nggak masalah, tapi truk pernah saya lihat, itu truk dia dibilangnya salah parkir, tapi menurut saya nggak salah parkir, kenapa? Karena ini terjadi di sebuah tempat, di mana pabrik di jalan raya ya, di jalan raya di mana pabrik itu apa namanya, pabrik di mana pabrik banyak dan truk itu, tronton, trailer itu lalu lalang dan truk-truk besar itu lalu lalang, gitu. Jadi ketika dia parkir, saya bilang bukan salah parkir, kenapa? Saya pikir malah itu salah pengaplikasian untuk produk Yudits ya, karena kalau, apa namanya, kalau kalau Yudits ditempatkan di tempat yang seperti itu, ya dan itu ya riskan sekali dan terjadi ambles, seperti itu, ya. Jadi memang untuk kekuatan tetap lebih kuat pipa beton. Sekarang pertanyaan, kalau pipa beton ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas-kelas lainnya yang memang mungkin ada yang pakai ya, saya pernah ada permintaan kelas 6 gitu kan, tapi rata-rata tapi jarang sekali itu. Pertanyaan Yudis, ada tidak kelasnya? Sampai saat ini yang saya tahu belum ada, belum ada, ya. Jadi, Yudis itu ya seperti itu, bentuknya seperti itu. Ada juga yang menyerupai Yudis ya, yang menyerupai Yudis, tapi tetap saya bilang Yudis apapun itu namanya ya. Kita lihat ini kan, ini Yudis ya, dan ini ya sama aja saya pikir Yudis ada sama ya saya pikir. Oke, jadi karena bentuknya sama ya, apapun itu ya. Karena apa? Dari kekuatan dari pipa beton ini ya, ada beton taruhlah kita taruhlah beton kelas 3 lah, yang memang untuk kekuatannya sampai mobil-mobil banyak, mobil di atas 30 ton lewat gitu kan. Kelas 3 atau mau kasih lagi kelas 4 misalnya, ya, untuk masuk ke dalam itu. Sehingga ketika dilintasi, ketika ada beban beban yang statis di atas itu, pipanya tidak hancur. Dan itu juga tergantung kepada pemasangan ya, lagi-lagi. Tapi dengan pemasangan yang standar, kelas 4 dengan kedalaman tertentu, ya itu akan aman-aman saja, gitu ya. Itu akan aman-aman saja. Jadi tetap untuk kekuatan, ya tetap kekuatan itu lebih kuat pipa beton. Kalau kita bandingkan lagi yang tadi ya, Yudits 400 kali 400 dengan pipa beton diameter 400 ya. Itu lebih kuat mana? Ya lebih kuat, tetap lebih kuat pipa beton diameter 400 kelas 2. Jelas seperti itu ya. Jadi kembali lagi pipa beton unggul terhadap Yudits. Oke. Kemudian saya akan oke, yang tadi mungkin masih bertanya-tanya ya masalah pemasangan ya. Karena orang akan bilang, "Oh, terus gimana nih ini pemasangan ya kan, pemasangannya karena ini oke, per meternya murah gitu juga untuk budget planning juga udah oke gitu dan lebih kuat gitu kan. Gimana pemasangannya ya? Pemasangannya, seperti apa?" Ya, orang bilang rumit pasang pipa beton ya, orang bilang rumit, padahal enggak ya. Jadi kita lihat pemasangan seperti ini ya, seperti ini nih pemasangan pipa beton, lihat. Pemasangan pipa beton. Pemasangan pipa beton seperti ini sudah digali ya. Jadi jalan ini sudah digali, sorry, salurannya sudah digali ya. Kemudian apa? Kemudian tinggal dimasukkan saja. Jadi dari atas itu masukkan langsung ya. Ini tempat itu masukin apa namanya? Pipa gitu kan, pipa taruh situ bisa pakai pakai ekskavator juga ya, pakai beko ya, masuk kemudian dijajarin gitu ya.
tentunya pasti ada orang yang arahkan. Jadi ketika join itu masuk male female, dia akan masuk seperti ini ya pelan-pelan. Loh, ya, seperti itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian timbun tanah. Bisa seperti itu, bisa. Dan itu beberapa kali saya lihat dan itu tidak ada masalah. Ya, tergantung lagi kepada kekuatan pipa betonnya gitu. Karena kalau misalnya pipa betonnya nggak kuat, ya, ya pasti tetap akan hancur bagaimanapun gitu. Jadi kita lihat pemasangan jangan sampai ya kita butuhkan pipa beton kelas 3 kita pasang kelas 1 pasti hancur situ, pasti hancur gitu. Ya jadi pemasangan tidak rumit, 11-12 dengan ini unit ya kita lihat. Unit pemasangan ini setelah digali ya, ini kita lihat digali ya, gali belum masuk, terus kemudian saluran ini sudah digali, kemudian apa? Kita lihat ini, unit terpasang. Sama seperti ini, dijejerin. Apa namanya, dipasang berjejer sini kan, jadi diangkut, nah bedanya kalau 14 kali 14 dia bisa pakai orang, kalau kalau pipa beton tidak, gitu, ya. Jadi dia tinggal, di sama berjejer gitu kan, dan itu dia ada join-nya juga, terkadang ada yang nggak ada gitu ya, saya pernah lihat ada yang nggak ada gitu kan. Jadi hanya jejerin, dirapetin, kemudian di-seal ya, seal itu bisa pakai mortar. Ya, bisa disemen saja bisa, biasa juga bisa. Ada juga yang tidak sama sekali ya. Jadi artinya hanya dipasang dia ada semacam join ini tapi tidak ngeklak memang join male female gitu kan. Tok semuanya samping-samping juga ada, bawah juga ada, kemudian berjejer gitu, panjang seperti itu. Ya kemudian baru ada tutupnya ditutup seperti itu. Jadi saya pikir sama ya, kurang lebih ya 11, 12. Ya, kalau begini cara pasangnya sama saya pikir. Ya, memang setelah pasang pipa beton ya, kalau di tempat tertentu, ya itu harus dicor ya, harus di tempat tertentu harus dicor. Ada juga yang dia jadikan di atasnya taman atau daerah serapan juga bisa, begitu. Pertanyaan, oke setelah dipasang terus gimana? Kalau hujan gimana hujan? Kalau hujan kan kalau Yudis itu kan ada tutup ya, jadi air masuk ke bawah gitu. Ada juga dia 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 tutup itu dia pakai grating itu tutup yang kebuka ada lubang-lubangnya nih kayak gini nih ya. Kayak gini nih tutupnya kan, tutup kayak gini tutup lubang-lubang gitu. Gimana kalau misalnya eh, pipa beton? Pipa beton kan dia kan ditanam gitu. Gimana dia dia kan kalau nyerap ke air ya, sorry air itu nyerap ke dalam tanah ya, dia masuk ke dalam tanah, kemudian apa yang terjadi? Ya dia tidak masuk ke dalam pipa. Itu betul sekali, saya setuju. Kemana nanti airnya? Itu jadi banjir atau ya kemana lari pipanya? Nah, seperti itu. Ini PR sebenarnya buat kita semuanya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau di luar negeri ada, saya lihat ada ya. Kalau di sini juga sebenarnya ada ya sambungan pipa beton ya, yang memang bentuknya seperti pipa PVC ya. Pipa PVC yang dia itu misalnya letter T atau bukan letter T atau dia dia naik ke atas kayak gini, letter T lah kita lihat ya. Ini lurus, jadi lurus, letter T. Ya kita lihat ini. Kita ambil contoh aja pipa PVC lah ya seperti ini ya. Pipa PVC. Pipa PVC ini kalau kita taruh di atas pada level tertentu dia air hujan dia akan masuk ya, dia setara dengan tanah gitu ya. Kemudian kita kasih semacam saringan ya supaya apa? Supaya kotoran-kotoran sampah itu tidak masuk ya. Sama seperti tutup grating unit tadi ya. Itu biasanya bisa dari besi atau memang dari beton yang sudah di apa namanya beton pracetak yang memang dibuat bolong-bolong seperti itu juga ada. Ya. Jadi itu sampah akan masuk ke dalam, sampah akan masuk ke dalam. Dan semuanya yang ukuran-ukuran kecil yang bisa masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam. Jadi di sini PR memang. Tapi di sini PR ini saya pikir tidak begitu rumit ya. Kenapa? Karena ketika kita masukkan pipa beton ke dalam, ya di jalan hujan, ya hujan biasanya banjir. Oh ini penjelasan panjang sekali kalau kita teruskan.
taruhlah hujan ya, hujan airnya kemana? Kalau hujan kan masuk ke dalam, solokan kan semuanya masuk gitu. Misalnya air apa, miring ke sini ya, ya. Di sini saluran, pasti masuk semuanya. Air jatuh masuk semuanya. Ya. Kalau pipa, ya taruhlah dia tanah, gitu kan. Atau sudah dicor rapi karena memang nggak mungkin tanah gitu, misalnya nggak mungkin tanah. Dicor gitu loh. Dicor atau pakai slab beton tertentu gitu dengan bolong-bolong tertentu. Nah, ini PR buat para produsen precast. Ya. Gimana? Karena setelah ada slab beton itu taruhlah per 1 meter ya. Atau kalau masih kurang lagi per 50 senti misal, per 50 senti misal masih kurang gitu. Itu ada semacam yang tadi itu saya kasih lihat itu pipa PVC yang letter T itu ya, semacam itu. Dia masuk ke bawah, ya. Masuk ke bawah, ketika masuk ke bawah letter T itu, yang bentuk T itu tuh dia nyambung dari pipa sini, pipa ke satu, pipa kedua, gitu. Jadi airnya tetap masuk, pada level tertentu air itu akan masuk. Oh, terus kemudian setelah level yang lain itu tidak akan masuk, tidak juga, gitu. Kenapa? Karena ya pada level tertentu, misalnya memang sudah benar-benar ini tanah, ya ini di atasnya, baru ini setara dengan ini, level itu adalah setara dengan level ini ya, di atas tanah ini adalah beton ya, slab beton misalnya kita buat slab beton seperti ini. Ya biar rapi gitu misalnya ya, atau karena memang di atasnya nggak mau ditanami atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya lebih lebih cantik lagi kalau ditanamin ya. Jadi per berapa meter ditanamin gitu ya. Jadi ada slab beton per berapa meter ditanamin. Jadi apa? Jadi sisa-sisa air yang sedikit pasti ada air yang sedikit itu. Sisa air yang sedikit itu bisa diserap oleh pohon dan pohon bisa hidup ya. Pohon-pohon tertentu ya, dengan tinggi tertentu, dengan besar tertentu bisa ditanam di atas pipa, gitu. Jadi pipa di bawahnya, ini pipa ya, ini pipa nih. Pipa, kemudian di atasnya itu tanah ya, ya, di atasnya tanah, kemudian di atas tanah itu ada pohon ya, di sebelahnya atau setelah pohon ya, di sini ada pohon, di atas sana itu pohon ya, pohon. Setelah pohon bisa slab beton, baru kita kasih apa, lubang buat serap atau pas di pohonnya juga bisa, kita kasih lubang di situ, ke bawah letter T tadi. Jadi artinya kalau sudah tidak diserap oleh pohon, ya kan air-air yang sedikit itu bisa diserap oleh pohon, masuk ke dalam tanah, gitu kan. Karena kalau kita katakan, "Oh nanti banjir dong," ini airnya yang sedikit kita kita katakan. Kenapa? Karena di atas tanah tadi ya, di atas tanah tadi ya, itu kita pasang letter T tadi, ya letter T yang tadi ya, gitu. Kalau di luar negeri ada, kalau di sini saya lihat memang karena peruntukannya kebanyakan saluran ini adalah Yudich di luar jalan-jalan itu, maka tidak diproduksi. Saya pikir banyak yang bisa produksi di sini karena pengerjaan untuk precast konkrit untuk custom ya, beton percetak itu bisa sekali tinggal buat moldingnya, ya kan ukurannya sesuai jelas, peruntukannya seperti apa, kemudian bisa masuk dia bisa join gitu. Dan ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Pertanyaan kalau misalnya gimana kalau liter T-nya itu atasnya itu ketutup sampah? Ya, makanya jangan ketutup sampah, tetap kita ada yang grating tadi ya, grating ya dari besi misalnya saya kasih contoh dari besi, kemudian saya pikir itu akan ditaruh apa, saringan. Jadi yang masuk itu hanya air, jadi seperti filter kain misalnya, dari geotex ya, misalnya dari bahan geotex itu bahan yang benar-benar bagus sekali ya, non-woven, standar yang buat curing beton jalanan ya, yang itu terbuat dari botol plastik ya, botol-botol plastik minuman itu, air minum dalam kemasan, ya dari itu, bahan geotex seperti ini. Oke, ini bahan geotex, ya. Bahan geotex kemudian kita bisa ya, jadi letter T ya, di atas letter T ini di dalam sini
Ya, bulat ini dibuat grating besi, ya. Besi-besi itu seperti grating ini, ya. Kita munculkan lagi ini, lihat. Kita munculkan lagi ini grating besi ya, tutup tutup dengan tutup Yudis ya, tutup selokan dengan besi atau dengan besi kita lihat seperti ini. Ya, ini besinya pun kita akan buatkan desain seperti itu dan di atasnya kita bisa kasih filter. Filter buat akuarium ya. Kita nggak usah bicara akuarium, kita bicara yang geotex lah ya. Geotex seperti ini. Ya, bahan geotex ini kita bisa taruh di atasnya, bisa tutup itu. Tetap ada controlling. Ya, karena memang di sini kan banyak pekerja ya. Pekerja swasta ya ada pasti karyawannya. Pekerja negeri ya ada, kita bisa kerahkan apa, PPSU misalnya gitu kan untuk merawat gitu kan, mengontrol gitu kan, karena nggak mungkin hanya didiamkan saja itu nggak mungkin. Jadi air tersebut yang masuk ke dalam itu, ke dalam letter T itu air yang bersih. Jadi sampah nggak masuk gitu. Jadi jalur air itu tuh bagus. Jadi ke jalur air yang bawah masuk itu bagus. Selama memang kalau misalnya di perindustrian tidak dibuang limbah di dalam. Jadi air itu air buangan pun tetap bagus airnya seperti itu. Dan itu bisa 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 diolah ya. Ya seperti di luar negeri di Cina sepertinya misalnya dipakai buat penyiraman air gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Cuma ini panjang sekali lah kalau kita bicara ini nggak cukup untuk sejam, 2 jam, 3 jam ini. Kenapa? Karena hal itu detail dan itu berkaitan dengan banyak hal ya, dan itu tidak mudah ya. Itu adalah orang-orangnya yang memang spesial yang bisa menangani seperti itu. Cuma lagi-lagi saya katakan ya, apabila misal ya, misal eh, yang saya katakan tadi pemasangan tadi ya, berlaku di proyek swasta, ya. Proyek swasta itu bisa sebenarnya kita pasang di jalan juga bisa. Kalau misalnya air mau jatuh kemana, bisa solokan kecil nggak perlu yang besar, ya supaya nyerap di atasnya ada pohon supaya bagus gitu kan. Kemudian pipa PVC tadi ya bisa kita pakai ya ukurannya ya karena saya pikir PVC nyambung masuk ke dalam beton itu pun masih bisa gitu. Itu pun masih bisa. Jadi nggak perlu custom ya, nggak perlu custom ya kita bisa sambung panjang PVC-nya, kemudian ada letter T di bawah itu pun masih bisa sambung. Dan itu pun masih kuat. Itu bisa dilakukan. Ya artinya nggak usah mempersulit diri, kita harus cetak custom lah, misalnya perlunya hanya sekian sehingga pabriknya nggak mau gitu. Nggak usah pusing, kita pakai aja pipa PVC yang diameternya 400 ya, diameter 40 cm, masukkan ke dalam bawah gitu berapa meter, kemudian T-nya sambung gitu kan, kiri kanan gitu. Seperti itu saja. Saya pikir itu simpel ya, itu bisa lah kalau untuk proyek-proyek swasta ya, gitu. Saya pikir seperti itu ya. Jadi untuk ya untuk pemasangan seperti itu dan itu saya pikir tidak rumit ya. Oke.